Ya, selamat siang Bapak Ibu peserta sekalian. Kembali lagi bersama saya Maria Yuliana Benyamin dan Anda masih tergabung dalam acara Bisnis Indonesia Business Challenges 2021 di sesi kedua kebangkitan investasi dan perdagangan. Hari ini headline Bisnis Indonesia mengangkat secara khusus soal kinerja realisasi investasi. Dan kita patut mengapresiasi di tengah kondisi sulit saat ini, uh, investasi kita masih mencapai target. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menyebutkan dari target sebesar 817,2 triliun rupiah, realisasi investasi kita berhasil menembus 826,3 triliun rupiah. Beberapa waktu lalu, Badan Pusat Statistik juga merilis kinerja perdagangan nasional. Neraca dagang tercatat surplus sebesar 21,7 miliar US dollar sepanjang 2020. Dan ini terbesar selama 9 tahun terakhir. Dua data ini bisa menjadi indikasi positif bagi arah investasi dan perdagangan kita ke depan. Tetapi tentunya dengan berbagai prasyarat. Nah, sebelum kita memulai sesi talkshow pada sesi kedua ini, saya akan mengundang Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Pak Lutfi sudah hadir bersama kita melalui sambungan video conference. Selamat siang Pak Lutfi, apa kabar? Suara Pak Lutfi belum terdengar? Bisa didengar? Ya, sudah terdengar Pak. Selamat siang Pak, apa kabar Pak? Selamat siang, saya sehat, mudah-mudahan Mbak Maria juga sehat. Sehat Pak, harus selalu sehat ya Pak ya? Ya. Pak Lutfi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, tapi sebelum itu kita ajak dulu para sobat bisnis yang hadir, para peserta yang hadir dalam sesi talkshow sesi kedua pada siang hari ini untuk terlibat dalam polling. Mohon dibantu untuk menampilkan polling. Jadi ada polling di layar yang akan muncul di layar Anda. Kira-kira seberapa yakin Anda terhadap kondisi investasi dan perdagangan nasional pada 2021? Jadi ada 3 pilihan. Yang pertama sangat yakin, yang kedua tidak yakin, yang ketiga tidak tahu. Silakan, kami berikan kesempatan. Oke. Ini sebenarnya Pak Lutfi juga harusnya bisa memilih ya. Ya, saya komputer di sebelah sana sendirian ini soalnya Mbak Maria. Oke, ya jawaban sudah saya pegang Pak. Jadi ternyata 60% dari audiens yang hadir sangat yakin bahwa kondisi mereka sangat yakin terhadap kondisi investasi dan perdagangan nasional pada tahun ini. Nah, kalau saya balik bertanya ke Pak Lutfi, kira-kira Pak Lutfi sendiri gimana? Seberapa saya yakin? Saya yakin Mbak Maria, cuman memang ada beberapa hal yang kita mesti sama-sama mengerti dan kita mesti punya satu komitmen untuk mengerjakan ini dengan baik. Boleh saya coba langsung Mbak Maria untuk mengadres supaya waktunya tidak terlalu lama? Silakan Pak. Jadi kan Mbak Maria bilang tadi bahwa surplus perdagangan tahun 2020 itu 21,7 miliar. Mbak Maria, saya dan ini pertama kali sejak tahun 2012. Kalau saya boleh menganalogikan untuk mempermudah supaya gampang melihatnya, kalau saya bilang tahun 2012 itu karena harga komoditas itu melambung luar biasa. Jadi kita ini mendapatkan keleluasaan karena harga minyak lebih dari $100, bahkan sempat menjadi $150. Kemudian harga batu bara New South Wales-nya itu lebih dari $100. Jadi kita mendapatkan surplus lebih dari 20 miliar dolar. Hari ini 21 miliar dolar itu menurut hemat hijau saya sangat mengkhawatirkan, bukan sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena kalau kita lihat di situ ekspornya turun 2,6%, meskipun non migasnya hanya turun 0,5%, dan tetapi impornya turun lebih jauh menjadi 17,3%. Jadi kemudian kalau saya lihat lagi ke dalam gitu kan ya, apa saja menjadi koefisien daripada surplus tersebut, menunjukkan bahwa
ini terjadi pelemahan karena barang impor kita yang kita impor itu 70,2% adalah bahan baku dan bahan penolong. Jadi artinya kalau kita turun 17,3% impornya, saya takut akan terjadi juga pelemahan-pelemahan terhadap sektor produksi yang dikonsumsi di dalam negeri. Jadi Mbak Maria, dan ini konsisten angka-angkanya, kalau kita lihat misalnya untuk sektor perdagangan, saya mengambil khusus untuk kuartal 3 2020 karena di sini adalah efek samping daripada PSBB. Jadi kalau kita lihat di situ, sektor perdagangan turun 5,3% di kuartal ketiga year on year, transportasi dan pergudangan turunnya 16,7%, artinya tidak perdagangan terganggu, stocking terganggu, ya Mbak ya. Kemudian penyediaan akomodasi dan makanan minuman turun 11,86%. Jadi ini menunjukkan juga bahwa orang tidak kemana-mana. Jadi PSBB-nya sukses, tetapi perdagangannya turun. Dan kemudian satu sektor yang menurut saya sangat penting buat saya secara pribadi adalah sektor daripada konsumsi otomotif. Turun 18,06% dan perdagangan besar bukan eceran mobil itu turun 2%. Jadi Mbak Maria, kalau saya bisa menganalogikan dua hal tersebut adalah seperti begini. Tahun 2012 ketika kita surplus lebih dari 20 miliar itu, ketika kita lari maraton gitu ya Mbak Maria, ini turunan gitu loh. Hari ini kita lagi-lagi di maraton tanjakan tergopoh-gopoh, dan yang paling penting kita mesti mengerti pada saat ini adalah terjadi injury di dalam badan kita. Jadi ini adalah mungkin tidak struktural, tidak patah kaki, tetapi ankle-nya ini terkilir, Mbak Maria, gitu kan ya. Jadi untuk survive daripada lari maraton ini, kita mesti mengerjakan beberapa hal, ya Mbak. Yang pertama adalah, jadi kita mesti membereskan yang injury tadi, ankle kita yang terkilir tadi itu kita mesti siasati. Kita nggak punya banyak waktu karena kita mesti finish ini maratonnya. Nah, jadi yang pertama itu terkilir itu bagaimana? Kita mesti memperbaiki struktur produksi dan konsumsi di dalam negeri. Konsumsi kita ini di rumus GDP, consumption kita ini lebih dari 50%. Jadi artinya kalau konsumsi terganggu, produksi terganggu, atau produksi dan konsumsi terganggu itu, growth ekonomi kita pada tahun 2021 ini akan terkena secara langsung. Jadi bagaimana caranya? Kita mesti memperbaiki struktur tersebut. Jadi apa yang saya akan kerjakan adalah saya memastikan bahwa seluruh arus barang yang masuk ke Indonesia ini kembali normal atau lebih baik dari tahun sebelumnya. Saya akan memperbaiki tata kelola di Kementerian Perdagangan. Saya memastikan bahwa 70,3% dari barang impor kita itu siap melayani industri lagi. Nah, kalau industrinya siap, kita juga mesti menyiapkan supaya konsumsi berjalan. Ini satu hal yang saya mesti bicara, bukan saja di sektor perdagangan, tetapi juga perindustrian, dan kemudian yang paling penting juga di tempat Menteri Keuangan. Karena kita membutuhkan insentif-insentif. Insentif itu bukan hanya berbentuk finansial seperti datang dari Menteri Keuangan, juga insentif kepercayaan kepada pasar untuk orang membeli lagi. Tadi saya bilang sama Mbak Maria, sektor terpenting buat saya itu adalah untuk sektor konsumsi sepeda motor reparasi dan otomotif yang turun hampir 20%. Jadi kita mesti mengincentivate supaya market, supaya orang mau membeli barang non-perishable goods atau investasi kepada barang-barang seperti otomotif. Karena begitu otomotif sektornya jalan, gitu kan ya, ini bisa menjalankan juga gerbong kereta daripada sektor produksi. Jadi Mbak Maria benar sekali bahwa perdagangan membawa industri, membawa investasi, dan kemudian gerbong berikutnya adalah industrialisasi. Ini adalah satu bagian yang kita mesti kerjakan. Nah, Mbak Maria, kalau kita lihat juga gitu kan ya, beberapa data yang menurut hemat saya juga sangat memberikan nilai positif ya Mbak ya. Jadi kalau kita lihat dari 10 ekspor non migas kita,
Kalau boleh bisa di slotnya di slide nomor 3 gitu kan ya. Jadi top 10 produk kita ini sama besarnya dengan hampir 60% ekspor kita, ya Mbak ya. Nah, dari 10 yang terbaik itu, Indonesia sekarang menempatkan ada 3 barang yang menurut saya ini terjadi transformasi yang baik, yaitu dalam top 10 ekspor non migas kita, besi baja yang tadinya kita impor terus gitu kan ya. Hari ini kita mengekspor besi baja itu hampir 11 miliar dolar. Nomor 3 di produk non migas kita, ekspor non migas kita. Kemudian kendaraan bermotor itu ekspornya hari ini adalah 6,6 miliar, turun sedikit karena sektor otomotif ekspornya turun, 6,6 miliar rupiah menjadi posisi nomor 6. Dan juga yang terpenting buat saya adalah nomor 5, yaitu perhiasan. Kenapa perhiasan ini penting? Ekspor kita 8,2 miliar karena perhiasan ini menggunakan pengrajin yang banyak, UKM yang banyak, dan ini menunjukkan memang Indonesia maju di dalam kreativitas untuk menjalankan sales itu. Nah, 3 barang itu menguasai berapa persen, Pak? Maaf saya potong. 3 barang itu menguasai berapa persen? Kalau tadi kan... Nah, jadi 10 top 10 kita ini menguasai kira-kira 60% daripada ekspor non migas kita. Ya, kalau kita lihat satu persatu daripada kontribusinya, ya Mbak ya, itu besi baja itu sama dengan 7% daripada ekspor non migas kita, ya Mbak ya. Kemudian mobil itu sama dengan 4,3% daripada sektor non migas kita, dan perhiasan itu sama dengan 5,3% daripada ekspor non migas kita. Nah, ini menunjukkan bahwa Indonesia yang katanya dulu adalah pengekspor bahan mentah dan barang setengah jadi, hari ini Indonesia menjadi pengekspor barang industri dan industri berteknologi tinggi, gitu ya Mbak. Nah, oleh sebab itu, ini juga memerlukan kecanggihan untuk mengekspornya. Nah, kan tadi saya bilang bahwa yang pertama adalah untuk menyelesaikan lari maraton ini. Kalau tahun 2012 itu turunan gampang gitu kan ya. Tahun ini kita ini lagi naik tanjakan dengan ankle terkilir gitu loh Mbak. Ini analogi saya. Nah, untuk itu kita mesti memperbaiki dulu untuk supaya ankle terkilir itu karena di dalam, jadi kalau di dalam perdagangan itu Mbak ya, yang berurusan dengan GDP kita itu adalah konsumsi dan ekspor impor ya Mbak. Nah, konsumsi ini mesti kita perbaiki. Caranya tadi kita mesti incentivize, kasih kepercayaan kepada pasar untuk membeli supaya industri berjalan dan investasi di belakangnya menjadi kereta gerbongnya. Yang kedua adalah ekspor kita. Nah, sekarang saya ceritakan bahwa ini adalah menjadi tren untuk menjadi ekspor kita yang tadinya kita barang mentah setengah jadi, mengekspor barang industri dan industri berteknologi tinggi. Nah, untuk itu Mbak Maria, kita mesti membuka untraditional market. Jadi Mbak Maria, waktu saya Menteri Perdagangan dulu, kita tuh cuma punya perjanjian perdagangan internasional tuh cuma 3. Satu, kita punya CEPA dengan Jepang, kemudian kita mempunyai skema ASEAN, dan kita mempunyai preferential trade agreement sama Pakistan. Hari ini kita punya sama Australia, kita punya sama EFTA. EFTA ini adalah negara kecil di Eropa, yaitu Swiss, Liechtenstein, Norway sama Iceland kalau tidak salah saya. Kemudian kita sekarang sudah mempunyai sama Chile. Sekarang kita lagi bernegosiasi dengan 25. Kenapa? Jual baja tanpa perjanjian perdagangan bebas ini adalah sangat sulit. Jual mobil apalagi. Nah, ini jadi untraditional market ini kita akan buka. Nah, dalam perjalanannya Mbak Maria, kita juga dikerjain banyak sama negara-negara lain ekspor-ekspor kita. Yang paling menyakitkan adalah sebenarnya buat hemat saya adalah negara-negara yang dekat dengan kita. Contohnya dengan Filipina, gitu ya Mbak ya. Nah, Filipina itu sekarang membuat safeguard untuk industri mobilnya.
dalam hati ya Mbak, ini karena ini kan forum terbuka gitu ya, dalam hati sebenarnya industri mobil apa di sana. Yang kejadian itu balance of trade mereka menjadikan mungkin crown account mereka terkena juga karena kita mengekspor barang-barang yang sudah berteknologi tinggi ya Mbak Maria. Nah, jadi Mbak Maria ini adalah era kolaborasi. Kita juga perdagangan ini juga mempunyai situasi yang baru. Kalau zaman dulu, zaman saya belajar ekonomi, ini adalah zaman persaingan. Sekarang ini kolaborasi. Karena kolaborasi artinya untuk bisa membesarkan ekspor kita, kita juga mesti membuka pasar kita. Dan ini sudah ditunjukkan oleh negara-negara ketika mereka ikut perjanjian bebas TPP, perjanjian sekarang kita dengan RCEP, menunjukkan bahwa kita mesti jalan. Nah, Mbak Maria, tugas saya di masa mendatang, terutama karena kemarin saya di roasting sama host acara gitu, katanya saya ini ahli sebagai pemain cadangan gitu kan ya, jadi sisanya ini kan masih 4 tahun, mudah-mudahan punya waktu. Sekarang kita mesti mempersiapkan agar Indonesia bisa menjadi pelaku di barang-barang industri berteknologi tinggi. Nah, ini mesti kita kerjakan bersama-sama dengan kolaborasi. Jadi Mbak Maria, ini akan kita kerjakan pertama kali. Yang pertama, memperbaiki sektor konsumsi di dalam negeri, memastikan arus barang berjalan dengan baik, industri dalam negeri membaik, ini akan memperbaiki sektor daripada ekspor kita. Nah, ekspor kita ini kita sudah jelaskan tadi, banyak barang-barang yang sensitif yang kita bisa jual kepada negara untraditional market, dan kita akan menjaga barang-barang kita dengan diplomasi perdagangan. Dan sengketa ini kan Mbak Maria udah tahu bahwa kita kena sengketa 592 oleh negara Uni Eropa karena mereka ingin Indonesia selalu menjual barang mentah, dan mereka komplain kenapa kok di dalam 6 tahun terakhir Indonesia bisa menjadi negara nomor 2 penghasil baja spesialis, yaitu baja stainless steel. Saya jamin kepada mereka bahwa bukan hanya baja stainless steel, tetapi kita akan menguasai sektor-sektor metal yang kita akan kerjakan. Bahkan saya ingin bekerja sama dengan Uni Eropa, saya tawarkan kepada mereka, jangan ribut di dispute settlement, tapi kita akan kirim ahli-ahli baja kita supaya Uni Eropa juga bisa mendapatkan nilai tambah dari Indonesia dengan teknologi kita yang baru, teknologi kita yang bagus untuk menghasilkan barang yang kompetitif. Kira-kira gitu Mbak Maria buat awal diskusi. Ya, tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Lutfi soal investasi dan konsumsi. Tadi sedikit menyinggung tentang investasi dan konsumsi. Nah, saya ada pertanyaan menggelitik, Pak. Dalam kondisi saat ini, gitu ya, untuk mengakselerasi perekonomian, kira-kira mana yang harus didahulukan? Investasi dulu kah atau konsumsi dulu? Silakan. Nah, gini Mbak, ini karena Ketua HIPMI, ini ada Mas Ai di sini ya. Ketua HIPMI itu selalu ngerti bahwa yang pertama kali itu kita mesti kenalan dulu, ya Mbak ya. Kenalan itu adalah saling mengunjungi. Jadi itu istilahnya mesti datang dulu, gitu kan ya. Setelah saling mengunjungi itu istilahnya kalau sama laki perempuan ini kita pacaran dulu. Pacarannya itu tradingnya dulu, Mbak. Gitu kan ya. Nah, setelah trading kita jatuh cinta, kita saling kenal gitu kan ya. Itu baru kita mempunyai komitmen. Komitmen itu investasi. Nah, dalam pergaulan ini adalah perkawinan gitu ya, Mbak. Sequence-nya mesti begitu. Dan ini kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi kita mesti datang dulu untuk kenal dulu. Kemudian pacarannya itu adalah perdagangan. Apa yang kamu punya, kita punya, saling jatuh hati. Nah, komitmennya itu adalah investasi. Sequence-nya mesti begitu dulu, Pak. Perdagangan dulu, membawa investasi, dan investasi itu ujungnya adalah industrialisasi. Minta maaf nih Mbak Maria, dianalogikan semua ini. Bagus, karena ini udah siang Pak, jadi memang sebenarnya ini udah jam makan siang. Untuk bertahan di sini, saya pikir tadi 2 analogi tadi yang disampaikan Pak Lutfi udah keren banget. Yang pertama soal tadi kita sepertinya sedang berlari, tapi tiba-tiba kemudian ada injury gitu di ankle kita yang membuat kita harus sedikit berhenti dan akhirnya mengobati dulu ankle-nya gitu ya Pak. Terus baru kemudian lari lagi. Dan yang analogi kedua tadi menjawab pertanyaan, memang untuk mencapai tadi konsumsi yang saya tanyakan, ya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dan itu bisa dicapai sebelum akhirnya kedua pihak ini mulai berdagang gitu ya. Harus ada tahapan-tahapan seperti mengenal dulu, terus kemudian menjajaki dulu gitu. Itu bisa lewat investasi, bukan begitu Pak? Ya, gitu Mbak Maria. Oke.
Pak Lutfi, maaf saya izin sebentar untuk menyapa. Di sini ada sudah bergabung sama kita Pak Ridwan Kamil. Selamat siang Pak Ridwan Kamil. Siang, Mbak Ah, Maria, halo Pak Pak, Menteri, apa Pak Lutfi, kabar? sehat-sehat. Alhamdulillah Salam dari sehat. Jawa Barat. Oke, Sehat. oke dari Jawa Barat ya, jauh-jauh Pak. Udah ada Pak Ridwan Kamil, juga ada Pak Bahlil. Pak Bahlil, Kakak Menteri. Kakak Menteri, selamat siang. Siang Maria, apa kabar? Baik, ini kayak reuni HIPMI ya. Ya, Ini selamat. Maria, Menteri Perdagangan ini lagi menceritakan tentang pacaran karena baru balik dari Amerika, jadi rohnya masih ada di sana soalnya. Ya, nanti Pak Lutfi sepertinya senyum-senyum dari ujung sana. Ya, jadi sudah lengkap ya semua. Saya juga ingin menyapa ada Pak Budiarsa. Pak Budiarsa juga mengikuti Zoom siang ini. Oke, kita masih punya waktu bersama Pak Lutfi atau sudah selesai? Saya ikut dulu deh Mbak Maria. Nanti saya silent aja sambil makan ya. Soalnya boleh. waktunya ketat. Boleh, boleh, boleh. Oke, Ya. Pak Lutfi mungkin sebelum makan Pak, kami boleh undang dulu semua untuk menyalakan kameranya, kita foto bersama Oke. Pak. Oke. Ya, satu. Oke. Ya. Tiga, dua, satu. Sekali lagi. Ya. Oke, terima kasih. Pak Lutfi sudah berkenan hadir di sini dan Pak Lutfi ini sebenarnya tadi harusnya setelah menyampaikan sesi diskusi dengan saya, Pak Lutfi akan meninggalkan acara tersebut, tetapi tadi karena melihat ramai di sini ya, Pak Lutfi udah berjanji akan mengikuti acara ini sampai akhir. Jadi bagi yang mau bertanya juga ke Pak Lutfi, silakan boleh titipkan pertanyaan melalui kolom Q&A di aplikasi Zoom Anda masing-masing. Sedikit tambahan aja nih untuk Pak Lutfi, Mbak Maria ini pelari loh, pelari maraton. Mbak Maria, Lari dari kenyataan kalau juga dibilang engkel pengalaman nih Mbak Maria nih. Makanya analoginya pas tadi ya, begitu Iya, lari. makanya Mbak Maria tadi merasakan betul gitu. Cuman saya nggak tahu engkelnya sakit betul atau nggak nih Mbak Maria. Lari pendek. Ini ketua ini kalau ngomong macem-macem ini rupanya Mbak Maria. Oke. Silakan Pak Lutfi bisa sambil makan siang. Sekarang kita akan lanjut ke sesi talkshow kita. Di sesi kedua ini saya akan undang lagi Pak Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Saya biasa manggilnya Kakak Menteri ini. Kakak Menteri, selamat siang. Kakak Menteri, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung. Ada Maria, baik-baik. Oke, Mas Aji, Ketua Umum HIPMI Senior, Pak Gubernur. Dan Terima kasih bisa bergabung Dinda Bahlil Siap. memenuhi undangan di sini. Ini hari ini saya tidak jadi komisaris utamanya Bisnis Indonesia, tapi saya jadi narasumber. Ya, Terima kasih juga untuk Kang Emil dan Pak Rikrik. Oke. Berikutnya sudah hadir bersama kita juga Direktur Utama PT Telkom Indonesia Persero Tbk, Bapak Riri Adriansyah. Selamat siang Pak, apa kabar Pak? Siang Mbak Maria, baik Alhamdulillah. Ya, selamat siang. Di situ hujan Pak? Belum, mendung. Oh belum, di sini sudah hujan soalnya, hujannya gede banget. Oke, selanjutnya hadir jauh-jauh dari Bandung, Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil. Selamat siang Pak. Siang Mbak Maria. Ya, Pak Ridwan, kemarin saya sempat ngintip di Instagramnya habis jemput tamu dari Amerika ya Pak. Ya Pak, tadi kemarin fotonya keren banget, lagi boncengan sama Bernie Sanders. Keren banget fotonya. Terima kasih ya Pak sudah bergabung bersama kami di sini. Dan pembicara kita berikutnya ada Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Bapak Haryadi Sukamdhani. Selamat siang Pak, terima kasih sudah bergabung.
Oke, sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak Ibu peserta sekalian, Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom Q&A di aplikasi Zoom Anda masing-masing. Ya, saya pertama kali saya ke Pak Bahlil dulu nih, ke Kakak Menteri dulu. Kakak Menteri tadi Pak Lutfi juga sempat menyinggung soal investasi gitu. Saya ingin bertanya satu hal yang sama juga. Kira-kira dalam kondisi saat ini apa yang paling penting Pak? Investasi dulu kah atau konsumsi? Boleh Pak, silakan. Maria, terima kasih yang saya hormati Mas Ai, Pak Gubernur Jawa Barat, Kang Emil dan seluruh narasumber yang lain. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ade Maria ya, yang memberikan kesempatan untuk bergabung kepada kita. Yang kedua, Maria, saya ingin menjelaskan bahwa kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita itu 57-60% itu dari sektor konsumsi. Yang kedua, dari sektor investasi itu kurang lebih sekitar 30%. Pertanyaan Maria ini adalah pertanyaan menjebak yang seharusnya Ketua Umum Senior Mas Ai yang bisa menjawab ini. Apakah konsumsi dulu atau investasi dulu? Tapi analoginya begini Maria. Kalau tadi Bang Lutfi menyampaikan tentang perdagangan, saya ingin menganalogikan begini. Konsumsi itu bisa terjadi dengan baik apabila ada daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat itu bisa terwujud kalau ada kepastian pendapatan. Dan kepastian pendapatan itu bisa kita lakukan apabila ada lapangan pekerjaan. Dan lapangan pekerjaan itu Maria, tidak bisa kita hanya suruh untuk jadi PNS, jadi tentara atau pegawai BUMN. Nggak cukup Maria. Maka harus swasta yang membuka lapangan pekerjaan. Lewat apa? Investasi. Jadi kalau saya ditanya secara subjektif, apakah investasi dulu atau konsumsi dulu? Saya mengatakan bahwa investasi adalah sumber pintu masuk untuk melahirkan konsumsi yang masif. Itu jawaban saya Maria. Nah, dalam analogi Bang Lutfi tadi menyangkut pacaran, saya pikir nanti Ketum Apindo yang akan menjelaskan, karena itu kadernya Ketum Apindo langsung soalnya. Oke, jadi kalau jawaban tadi Kakak Menteri jelas banget ya, investasi gitu. Apalagi secara kalau dilihat proporsinya walaupun cuma 30%, tetapi ini memainkan peranan menjadi pintu masuk. Nah sekarang seperti yang telah kami ulas hari ini di Harian Bisnis Indonesia nih Kakak Menteri. Kakak Menteri sedang memikul beban yang sangat berat, beban investasi karena ada target baru dari Presiden senilai 900. Sebenarnya cukup mendekati dengan target yang dipatok oleh BKPM 886. Nah kira-kira seberapa optimis Kakak Menteri untuk menjawab target yang disampaikan oleh Presiden ini? Baik Maria, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa kita kemarin baru selesai rilis terhadap realisasi investasi pada tahun 2020. Harus kami akui bahwa tahun 2020 adalah tahun yang paling berat, di mana hampir semua dunia itu membuat satu studi bahwa untuk foreign direct investment-nya itu turun 30-40%. Namun sedikit saya memberikan gambaran, coba slide nomor 3 ya, nomor 3. Saya sedikit memberitahukan Maria, bahwa kita di tahun 2020 dari target investasi kita 817,2 triliun, alhamdulillah terjadi realisasi sebesar 826,3 triliun. Terjadi surplus kurang lebih sekitar 9 triliun kurang lebih. Di mana proyeknya itu antara Jawa luar Jawa Maria. Luar Jawa kali ini baru pertama kali sejak 5 tahun terakhir investasi itu sudah mulai bergeser dari Jawa ke luar Jawa. Di mana luar Jawa menempati 50,5% dengan total proyek 54.994 proyek dan realisasi investasinya 417,5 triliun. Jawa itu 408,8 triliun atau setara 49,5%. Proyeknya itu sebesar 98.355 proyek. Yang menarik adalah di era pandemi COVID itu PMDN dan PMA pun, penanaman modal dalam negerinya itu lebih besar ketimbang PME-nya, Maria. 5 tahun terakhir tidak pernah
PMA itu di bawah 50%, selalu rata-rata di atas 53, 54 sampai dengan 55%. Nah, ini menunjukkan bahwa pengusaha nasional kita, kalau kita urus baik, kalau kita mampu memberikan kepastian dan harapan yang baik, maka insya Allah mereka juga akan lebih fokus. Nah, total dari investasi tersebut mampu menyerap tenaga kerja 1.156.361. Nah, karena di sini ada Gubernur Jawa Barat, Maria, dari total wilayah provinsi yang paling besar itu tujuan investasinya itu di Jawa Barat, Maria. Nomor 1. Jadi memang menurut saya gubernur lain juga perlu belajar juga diskusi secara baik tentang bagaimana tata kelola dan pelayanan yang dilakukan oleh Pak Gubernur Jawa Barat, Kang Emil, terhadap investor gitu. Atau karena mungkin di sana ada patimbannya, atau karena mungkin produktivitas pekerjaannya yang luar biasa, atau mungkin dengan Kang Emil dengan suara yang halusnya itu kemudian banyak investor yang masuk. Nah, itu juga perlu kita bicarakan, Maria. Maria, saya juga ingin menyampaikan tentang 5 besar dari negara tujuan investasi masuk ya. Singapura yang pertama, kemudian Tiongkok, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan. Belanda masuk nomor 6. Yang menarik itu Belanda, Maria. Begitu terjadi Brexit, Inggris keluar, maka Belanda itu dijadikan sebagai hub untuk kawasan Eropa selain Singapura. Oke. Nah, pertanyaan berikut adalah seberapa besar sih optimisme kita terhadap target yang diberikan oleh Bapak Presiden dari pertanyaan Maria tadi. Saya ingin menyampaikan, Maria, bahwa untuk mencapai 900 triliun itu bukanlah pekerjaan yang gampang. Dari Bappenas dalam coba munculkan itu renstra kita investasi di halaman nomor 6. Dari Bappenas itu, Maria, di tahun 2021 halaman nomor 6 itu sebesar 858,5 triliun. Di tahun 2022 itu 968. Jadi target kita selama 5 tahun sampai dengan 2024 itu hampir 5.000 triliun. Ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%. Nah, kemudian target yang dikasih ke kita sekarang hampir 900 dari Bapak Presiden. Angka ini, Maria, ini angka yang seperti karikatur yang Maria buat hari ini di Bisnis Indonesia. Jadi anak Papua kecil memikul beban berat, akhirnya jadi bongkok itu barang. Nah, awal lihat itu ketawa sendiri, Maria, saya lihat. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Semuanya itu akan mungkin dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah pandemi COVID harus segera kita atasi. Vaksinasi harus tetap kita jalan. Dan diharapkan selesai di bulan Mei Juni, minimal 1/2 itu sudah selesai. Agar kepercayaan orang untuk bagaimana menjalankan usahanya itu sudah bisa jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, Maria, adalah bagaimana PP terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya di NSPK tentang perizinan berusaha, ini segera kita lakukan bersama-sama. Dan yang ketiga adalah harus ada kinerja sinergi yang positif, yang komprehensif, dan kontinu antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Okay. Nah, kalau ini sudah kita selesaikan, baru kita masuk pada fase kedua, di mana adalah ada ruang yang cukup antara pemerintah dengan pengusaha, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, kalau ini mampu kita lakukan, insya Allah, Maria, dengan semangat optimisme, kita tahu bahwa memang COVID ini membuat orang banyak pusing, tapi harus kita tetap, pengusaha itu harus optimis juga. Insya Allah bisa kita lakukan dengan baik, Maria. Demikian, Maria. Oke. Tahan dulu ya, Pak. Jangan dilanjutkan dulu, nanti akan ada pertanyaan berikutnya. Tadi sempat singgung tentang daerah, termasuk Jawa Barat tadi, bahwa Pak Ridwan Kamil berhasil juga untuk menumbuh kembangkan investasi di Jawa Barat. Salah satu yang menarik ini di Jawa Barat, Pak RK sedang giat-giatnya mempromosikan segitiga rebana. Pak RK mungkin bisa cerita sedikit, karena ini bisa jadi pembelajaran buat daerah-daerah lainnya. Ya, terima kasih. Saya itu melaksanakan apa yang Pak Menteri BKPM suruh, Pak Gub katanya, pokoknya mau jualan
seheboh-hebohnya. Jadi saya praktekkan, mempromosikan Jawa Barat, pokoknya saya udah kayak sales bolpen aja. Kemana ada orang yang kelihatannya punya potensi, saya deketin, saya ajak makan, saya fasilitasi, saya lakukan banyak hal. Nah, alhamdulillah saya laporkan kepada semua halayak, Jawa Barat dari sisi ekonomi ada 2 performa yang kami banggakan. Yang pertama, ekspor Indonesia itu nomor 1 tetap Jawa Barat di 16%, ya. Kemudian juga investasi, tadi Pak Bahlil sudah sampaikan, kita mempertahankan sebagai provinsi yang paling tinggi total investasinya. Kalau tidak salah dari slide Pak Bahlil tadi ada 120 triliun, mengindikasikan 2 hal tadi terus menjadi prestasi yang ingin kita jaga. Saya, Pak Bahlil, lakukan beberapa survei ke para investor. Hasilnya dari semua banyak alasan, 2 alasan utama kenapa mereka senang ke Jawa Barat, itu adalah 1, karena punya infrastruktur yang dianggap lebih baik dibanding wilayah lain. Termasuk dengan hadirnya Patimban itu viralnya ke seluruh dunia. Saya banyak pertanyaan dari duta besar ingin kerjasama karena di Patimban berada di wilayah, kalau boleh tampilkan, metropolitan Rebana, sebuah kawasan baru di mana akan ada 13 kota industri baru yang sedang kita konsepkan, di mana kota industri itu harus konsepnya live, work, and play. Jadi bukan hanya kumpulan pabrik, tapi menjadi pusat peradaban manusia. Nah, jadi Jawa Barat itu punya 3 metropolitan, 1 Bodebek bergabung dengan Jabodetabek, 2 metropolitan Bandung Raya, dan ketiganya adalah metropolitan Rebana dengan 13. Nah, dari 13 kota industri baru ini, 3-nya sudah groundbreaking. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam 5 tahun ini akan luar biasa. Termasuk yang terbesar di nomor 11, itu akan ada Petrochemical City, di mana CPC sudah komit sekitar 300 triliun untuk menginvestasikan di Balongan dengan Pertamina dan lain-lain. Nah, jadi kurang lebih itu dari sisi. Nah, alasan kedua dari investor ini juga yang terus kita coba pertahankan, Mbak Maria, adalah selain mereka senang dengan infrastruktur kita, 2 adalah tingkat produktivitas kita ini, buruh Jawa Barat, rakyat Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat itu dianggap paling produktif se-Indonesia. Jadi bagi mereka ada yang bilang isu upah itu sebenarnya tidak terlalu selalu menjadi isu nomor 1 dalam struktur unit cost dari sebuah ekonomi, tapi juga produktivitas. Ada yang pernah pindah dari Jawa Barat, dia balik lagi karena produktivitasnya hanya 60% dari apa yang kami kerjakan di Jawa Barat. Jadi 2 hal tadi itulah yang kami jaga untuk investasi tetap maksimal, dan kita berharap tambahan-tambahan infrastruktur yang sedang berlangsung, beberapa ruas jalan tol, termasuk kereta api cepat, mudah-mudahan 2 tahun sudah selesai. Nah, kemudian yang terberat saat ini adalah daya beli, Mbak Maria. Jadi daya beli ini terbagi 2, menengah bawah tertekan, maka kita bansos kita teruskan dengan berbagai cara. Yang keduanya adalah belanja menengah atas. Nah, belanja menengah atas itu kita kampanyekan. Salah satunya bulan depan saya launching agar rakyat Jawa Barat mau berbelanja, khususnya PNS, karena PNS ini kita punya ratusan ribu total yang tidak terpengaruh oleh pandemi COVID pendapatannya. Saya bilang belanja adalah bela negara, kira-kira begitu. Gak usah nabung-nabung dulu, nabungnya mah nanti kalau udah situasi normal. Sekarang lagi krisis, keluarkan tabungannya untuk belanja di UMKM dengan konsep borong dong. Nah, itu satu konsep. Termasuk kita juga akan bertoleransi dengan Provinsi Bali. Setelah konsep borong dong, kita akan bantu rakyat Jawa Barat membeli produk-produk kerajinan Bali sebagai solidaritas kita ke Provinsi Bali yang pariwisatanya masih jauh dari pulih dibandingkan Provinsi Jawa Barat. Jadi kalau saya lihat Pak, banyak sekali inovasi yang dilakukan di Jawa Barat untuk tetap survive di tengah kondisi pandemi ini ya Pak ya?
Ya, terakhir adalah belanja pemerintah sekarang sedang dikebut lelang karena belanja pemerintah itu kayak pintu, kalau masih tertutup, tukang catering, tukang supplier, toko material itu nggak ada gerakan. Tapi setelah belanja pemerintah bergerak di awal tahun, ini akan men-trigger pergerakan ekonomi swasta. Sementara kurang lebih itu dari daya beli, ekspor, investasi, belanja pemerintah. Kami berharap 2021 dengan hadirnya vaksin, makanya Jawa Barat bertekad vaksinasi harus sangat sukses. Dan terakhir adalah sebenarnya kita ini bisa ekonominya produktif asal 3M plus 2M ini bisa kita perkuat ya. Jadi pesannya, ayo kita produktif ekonominya tapi taati, karena peningkatan kasus itu berkorelasi dengan ketidakdisiplinan 3M, itu sudah ada ilmiahnya. Mudah-mudahan 2021 ekonomi bisa ngebut walaupun kita kurang nyaman dengan prokes 3M. Saya kira itu sedikit update dari Jawa Barat. Dalam beberapa kesempatan waktu itu Pak Ridwan sempat menyampaikan bahwa dengan hadirnya sejumlah kota metropolitan tadi ini akan mengupgrade pertumbuhan ekonomi sampai ke 9% kalau tidak salah. Nah, untuk tahun ini kira-kira bagaimana Pak RK? Ya, kalau dari laporan, kalau skenarionya lancar seperti yang kita harapkan, super optimisnya kita bisa di angka 4%, ya, positif 4% sekian, pesimisnya di plus 2% sekian lah, kira-kira begitu. Dan kita sudah mengkaji, saya titip ke Pak Bahlil, itu metropolitan rebana itu mesin, Pak. Jadi tanpa ada rebana, Jawa Barat gitu-gitu aja. Dengan metropolitan rebana dan Patimban punya potensi 5 juta pekerjaan baru bisa dihadirkan dalam 10 tahun ke depan. Dengan metropolitan rebana pertumbuhan kami bisa disumbang plus 3-4% tambahan dari existing di tahun-tahun ini. Jadi kalau boleh dan sudah kita usulkan kan bisa dibantu Pak Bahlil, kawasan metropolitan rebana kita jadikan proyek strategis nasional. Karena kalau Jawa Barat terkerek prosentasenya, maka performa nasional juga terkerek. Jadi saya membantu kerja Pak Bahlil nih, kalau saya kerjanya baik kan Pak Presiden nanti senang ke Pak Bahlil. Jadi, betul sekali. Nah, sayangnya nih, ya Pak RK, sayangnya saya baru dapat kabar Pak Bahlil akan pamit duluan. Ini harusnya bisa dicegah oleh seniornya nih, Pak Haryadi. Gimana nih Pak? Pak Bahlil mau pamit duluan. Ini baru awal tahun, kerjaan investasi nanti bisa nunggu dulu nih. Nah, gimana tuh Pak Bahlil? Kakak Menteri gimana nih? Saya rasa pada nggak rela nih Kakak Menteri pamit duluan. Boleh lah diatur. Oke, 10 menit ya, 10 menit ya. Saya suruh satunya, tungguin dulu, nggak apa-apa. Oke. Ini kita senior soalnya ada di sini sama Pak Gubernur, repot kita. Iya, karena ini yang akan membantu Pak Bahlil juga untuk mencapai target Kakak Menteri kan. Oke, next tadi kalau kita sudah mendengar dari daerahnya Jawa Barat ini menjadi salah satu kontributor untuk pertumbuhan investasi. Nah, kalau bicara sektor, ini juga ada yang menarik di sektor telekomunikasi. Sudah hadir bersama kita Pak Riri. Pak Riri, kira-kira untuk memacu investasi di sejumlah sektor, strategi apa yang dilakukan oleh Telkom Group? Mungkin Pak Riri bisa update sedikit tentang inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Telkom Group untuk mendukung sekaligus menangkap peluang investasi yang ada. Silakan Pak Riri. Terima kasih Mbak Maria. Jadi kami di Telkom Group ini selalu konsisten. Jadi setiap tahunnya kita selalu mengalokasikan investasi. Capex kita itu kira-kira mungkin 15-16% dari sekitar 25% dari atau 15% dari revenue kita lah totalnya secara grup ya. Jadi itu kita lakukan. Kemudian juga mungkin antara 20-25% kayak gitu. Nah kemudian juga bentuknya apa saja? Nah tentunya yang cukup besar adalah di infrastruktur, khususnya infrastruktur telekomunikasi, network lah gitu ya. Dan broadband lah utamanya. Nah, kemudian kita juga akan spending investasi untuk berbagai platform digital, baik itu yang terkait dengan
ya sebagai value chain-nya broadband gitu. Data center salah satunya cukup besar. Kebetulan juga data center ini ada di wilayahnya Pak Gubernur ini, di Cikarang gitu yang sedang kita garap juga. Termasuk juga di berbagai investasi yang bentuknya bukan lagi infrastruktur tapi berbentuk berbagai aplikasi digital. Nah, salah satu di antaranya adalah sebenarnya yang kita siapkan adalah ini koordinir oleh Kementerian BUMN, kita siapkan platform padi UMKM namanya pasar digital, karena kita yakini bahwa sebenarnya Sokoguru pemulihan ekonomi itu salah satunya di UMKM kita yang mungkin jumlahnya lebih dari 60 juta, sehingga kita harapkan itu bisa membantu mereka untuk segera pulih gitu ya, memperluas pasar mereka, sehingga kita harapkan ekonomi juga akan segera membaik lagi. Nah, kalau untuk infrastruktur kita memang fokusnya memang sesuai dengan rencana kita ada rencana jangka panjang itu terus kita jalankan. Selain itu, on top dari itu kita juga investasi mengantisipasi post COVID gitu ya, karena post COVID ini kita yakini bahwa berbagai kegiatan yang akan dilakukan dengan cara yang berbeda gitu ya. Kayak Vicon ini, bahkan kita yakini Vicon ini salah satunya juga akan stay gitu meskipun nantinya COVID sudah tidak ada lagi. Nah, itu terus kita antisipasi dengan menambah kapasitas, termasuk juga pengembangan connectivity untuk di wilayah 3T. Jadi karena kita sudah akan lebih banyak ke digital, sehingga connectivity menjadi sangat penting. Nah, kami mendukung programnya Kominfo gitu, yang saat ini ada sekitar lebih dari 11.000 desa yang masih belum tersedia layanan atau connectivity. Nah, itu kami ikut berkontribusi untuk mendukung kesuksesan program pembangunan layanan telekomunikasi di wilayah 3T, khususnya di desa-desa yang memang selama ini belum menikmati sama sekali layanan tersebut. Kira-kira itu secara singkat, Mbak Maria. Oke, Pak, kalau bicara soal 5G nih Pak, seberapa urgent sih Pak implementasi teknologi 5G dalam mendorong telekomunikasi nasional, dan dampak nyatanya ke perekonomian kita akan seperti apa Pak? Ini banyak yang ingin update soal 5G nih. Gini, kalau 5G ini tergantung sebenarnya, ketika tanya urgent apa enggak itu tergantung kapannya itu. Kalau untuk short term memang bagi Indonesia belum terlalu perlu gitu ya. Karena banyak hal ya. Pertama, use case-nya juga belum terlalu banyak. Kedua, kalaupun itu diperlukan untuk katakanlah mendukung IoT atau Industri 4.0, itu di banyak case itu sebenarnya masih cukup memadai untuk menggunakan platform 4G sebenarnya gitu ya. Nah, apalagi saat ini juga kalau kita bicara 5G yang standar gitu ya, yang dia membutuhkan 100 MHz, kita belum memiliki spektrum yang available untuk 100 MHz. Nah, yang paling sebenarnya yang paling dekat 5G ini sebenarnya untuk menyelenggarakan fixed wireless access. Jadi layanan broadband yang nirkabel gitu ya, yang wireless. Itu pun di tingkat sekarang ini kita sudah cukup pakai 4G gitu ya. Nah, kalau kita dari sisi retail, konsumsi data para pengguna gitu ya, saat ini konsumsi data pelanggan seluler khususnya itu rata-rata katakan di 10 giga. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara yang udah 5G yang mungkin setahun yang lalu kayak Korea misalnya, Korea ini menjual paket data 5G-nya di sekitar 200-300 giga. Jadi lompatannya sangat-sangat tinggi. Jadi memang tingkat konsumsi data kita terus tumbuh, tapi saat ini belum akan belum setinggi di seperti yang di Korea lah. Jadi masih perlu waktu. Nah, sehingga 5G ini juga sebenarnya belum terlalu perlu. Namun demikian kedepannya akan sangat diperlukan karena 5G ini banyak use case di berbagai sektor yang nantinya akan dapat terselenggara dengan baik melalui 5G ini. Kalau jadi terutama use case yang memang butuh speed tinggi, butuh latensi yang cepat gitu ya, real time gitu, nah itu butuh 5G. Okay. Nah, kalau secara umum Mbak Maria, jadi sebenarnya di sisi yang lain negara kita ini sangat diuntungkan dengan adanya digitalisasi. Jadi kayak misalnya sekolah jarak jauh atau mungkin layanan fintech, itu hal yang sebenarnya negara kita yang sebagai negara berkembang ini akan dapat melakukan leapfrog manakala kita memang mengoptimalkan penggunaan platform digital baik untuk berbagai sektor,
kesehatan, edukasi, logistik dan segalanya. Nah itu akan ada leapfrog. Nah untuk itulah sebenarnya prioritas pertama kita memang connectivity dulu dikejar. Nah kemudian berikutnya untuk berbagai sektor barangkali membutuhkan memang layanan yang lebih network yang lebih mumpuni dan saat ini menggunakan 5G ini. Kira-kira itu, Pak. Oke. Terima kasih Pak Riri, tahan dulu kalau ada informasi lainnya. Saya menyapa dulu Pak Bahlil. Pak Bahlil harus segera meninggalkan acara ini. Ya, terima kasih banyak Pak Bahlil sudah hadir bersama kami. Mungkin ya boleh sekarang sudah boleh ya, sudah boleh meninggalkan acara ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih sekali lagi. Oke, kita lanjut ke Pak Gub, Bang Ai, makasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, kita lanjut ke pembicara kita berikutnya. Sudah ada Ketua Apindo, Pak Haryadi. Pak Haryadi tadi kalau mendengar tadi optimisme yang disampaikan oleh pemerintah lewat Menteri Perdagangan, terus kemudian Kepala BKPM, terus Gubernur Jawa Barat juga, Pak Ridwan Kamil, dan baru saja juga mendengar dari Pak Riri. Kira-kira optimisme pelaku usaha seperti apa Pak dalam memandang 2021 ini? Ya, kalau kami melihat kalau dari sisi investasi ya, di tahun yang berat tahun lalu itu Pak Bahlil tadi menyampaikan bahwa terjadi justru mencapai di atas target ya, targetnya 817,2 triliun tercapainya 826,3 triliun. Tentu ini juga sesuatu yang membuat kita ada optimisme ya, seperti itu. Nah, memang kondisi di 2021 ini yang paling menentukan itu memang adalah bagaimana kita bisa mengendalikan pandemi ini. Karena bagaimanapun juga dalam waktu-waktu terakhir ini memang cukup merisaukan ya, karena rumah sakit penuh, penyebaran sangat cepat sekali dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini yang sebetulnya sangat merisaukan kami selaku pelaku usaha melihat ini adalah sesuatu yang memang bisa sangat-sangat bisa menghambat kemajuan kita. Nah, namun demikian di dalam pola pemberian vaksin ini juga nantinya kita berharap pemerintah betul-betul akan mendahulukan atau mengkonsentrasikan kepada klaster-klaster yang memang justru menjadi pola atau pusat penyebaran yang selama ini kita khawatirkan, yaitu di kalangan masyarakat yang memang sangat tidak memperhatikan protokol kesehatan atau bahkan menganggap remeh virus corona dan sebagainya. Itu justru yang harusnya ke sana yang diarahkan. Jadi bukannya di dalam penerapan PPKM itu yang diketatkan justru di sektor usahanya yang memang sudah melakukan protokol dengan baik. Misalnya contohnya di sini di sektor pariwisata ya, terkait dengan mall, retail, hotel dan restoran yang memang selama ini justru mereka yang paling melakukan protokol dengan baik. Nah, tapi justru yang di sektor-sektor masyarakat padat penduduk dan sebagainya ini perlu mendapatkan perhatian. Dan di dalam hal yang juga yang saya rasa positif dari laporannya Pak Bahlil tadi mengenai penyerapan tenaga kerja. Jadi penyerapan tenaga kerja kalau kita hitung 826,3 triliun itu penyerapannya sudah 1.404 orang. Ini mungkin saya sedikit share screen aja melihat dari sisi penyerapan tenaga kerjanya, saya rasa juga suatu yang positif. Kalau kita lihat di slide ini, nah ini kita bisa lihat bahwa trennya itu kan kalau dilihat dari 2013 itu turun terus nih Mbak Maria, turun terus sampai di 2019 kemarin itu 1.277. Nah ini kalau kita lihat di 2020 dengan tadi sudah disimpulkan hasilnya 826,3 triliun, itu artinya sudah mencapai 1.404. Jadi naik dari 1.277. Jadi ini mudah-mudahan suatu suatu rebound ya untuk kita menuju ke posisi yang lebih baik lagi. Nah ini sangat berkaitan erat juga nantinya itu dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kami melihat yang akan membuat situasi lebih optimis di 2021 ini adalah dari sisi Undang-Undang Cipta Kerja, dan keduanya adalah dari Sovereign Wealth Fund atau Indonesia Investment Authority ya, yang mudah-mudahan ini juga bisa segera bisa berjalan. Jadi ada dua
komponen penggerak investasi yang menurut saya cukup menarik di 2021 dan selanjutnya nanti. Andai kata itu semua bisa berjalan dengan baik, kami juga berharap mungkin di wilayahnya Pak Emil nih nanti di Jawa Barat juga salah satu yang akan menikmati peningkatan investasi yang cukup signifikan. Tadi Pak Emil juga menyampaikan dengan adanya Patimban itu juga salah satu yang akan sangat mendorong pertumbuhan di Jawa Barat nanti, salah satunya di Jawa Barat. Tapi secara keseluruhan kalau kita melihat perkembangannya juga akan bagus. Nah, Mbak Maria mungkin yang juga jadi masalah yang kalau dari kami melihat ada permasalahan dua hal yang cukup juga bisa menjadi masalah terkait dengan pemulihan kita nanti, yaitu pertama adalah stimulus. Stimulus yang kita lihat ini sekarang ini memang jumlahnya besar tapi dampak efek dorongnya itu kok dirasakan masih kurang ya gitu. Kita juga mesti melihat secara lebih tajam lagi sebetulnya stimulus ini tepat sasaran atau tidak gitu, karena dalam berbagai kesempatan yang kita lihat itu boleh nanti Bisnis Indonesia bisa juga melakukan survei ya, dampak itu kurang, daya dorong itu kurang seperti apa yang kita harapkan. Nah, jadi yang kita harapkan dengan stimulus ini sebetulnya adalah berbagi beban antara pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat. Nah, ini kami melihat sementara ini bebannya itu masih banyak ditanggung oleh dunia usaha. Nah, ini yang kita berharap burden sharing-nya harus sama-sama, dan saya juga melihat kesulitan juga Pak Emil dan juga teman-teman gubernur yang lain juga ujung-ujungnya ada di anggaran. Jadi ini memang penyelesaiannya harus kita gotong secara nasional bagaimana kita bisa berbagi beban itu. Jadi kalau di tahun 98 beban itu ada 600 triliun ya pada waktu itu yang juga akhirnya dibuat semacam obligasi jangka panjang. Mungkin juga nanti kita perlu pikirkan ini bagaimana jalan keluarnya, karena sekarang ini kami melihat beban itu masih ada di pelaku usaha yang terbesar. Nah, yang kedua adalah masalah kredit, Mbak Maria. Jadi kalau kita melihat penjelasan Pak Wimo tadi pagi, Pak Tumilar ya dari BNI, rasanya kok baik-baik aja gitu. Saya kadang-kadang juga penasaran apakah sebetulnya itu seperti itu atau bagaimana, karena kenyataan di lapangan itu yang kami monitor di lapangan tidak seperti itu gitu loh. Jadi banyak sekali masalah yang sampai ke pelaku usaha gitu ya. Ya, kayaknya bener nggak sih? Karena kalau tadi disampaikan oleh Pak Wimbo tadi kan untuk restructuring itu 18% ya. Padahal targetnya itu 25%, 1.400 triliun kalau saya tidak salah ingat ya. Target yang untuk diselesaikan restructuringnya, tapi sudah tercapai tadi adalah 971 atau 18%. Pertanyaannya adalah apakah sisanya baik-baik saja gitu loh. Nah, ini kan yang selesai menjadi pertanyaan, karena Malaysia saja kebalikannya, 75% yang minta di restructure, yang 25% baik-baik saja. Nah, ini yang juga mungkin teman-teman perbankan kalau masih ada yang menyimak di sini juga, kita juga pengen diskusi juga, karena kenyataan di lapangan tidak semudah itu gitu. Mungkin itu Mbak Maria, terima kasih. Oke. Tapi Pak, kalau secara umum sejauh ini apa yang sudah dilakukan, strategi apa yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk tetap bertahan? Karena kita kan masih belum bisa memperkirakan sampai kapan ini akan berlangsung pandemi ini gitu. Belum kelihatan ujungnya. Hari ini kalau tidak salah sepertinya telah menembus 1 juta. Nah, masih panjang. Apa kira-kira yang dilakukan untuk tetap bertahan di tengah kondisi ini? Ya. Jadi yang paling utama adalah mengelola cash flow seefektif mungkin, Mbak. Dan di dalam mengelola cash flow tersebut itu juga sudah banyak yang berguguran. Jadi karena tidak sanggup mengelola cash flow, sebagian daripada perusahaan itu memang sementara ini dinonaktifkan dulu. Jadi mereka itu istilahnya hibernasi ya, ditidurkan dulu karena memang tidak mungkin bisa digerakkan. Nah, kedua yang bisa kita lakukan itu adalah melakukan upaya-upaya kolaborasi. Jadi berbagai sektor ini saling berkolaborasi dengan sektor lain untuk bisa mempertahankan paling tidak jatuh lebih dalam lagi. Jadi misalnya kalau di sektor pariwisata itu sekarang ini teman-teman PHRI bekerja sama dengan teman-teman Inaka, Mbak. Inaka itu airlines ya, untuk bersama-sama membuat paket program bersama. Jadi itu dilakukan kolaborasi di semua lini. Dan ketiga, kalau yang retail tetap klasik gitu ya, tetap mencoba penetrasi melalui online, walaupun kenyataannya juga tidak semudah itu karena daya belinya drop sangat besar. Demikian, Mbak. Oke, ya, terima kasih Pak. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk, kita mungkin coba lihat dulu, ada beberapa pertanyaan.
Yang pertama ini ada pertanyaan dari Saudara Hari. Apakah investasi memperhatikan keseimbangan asal negara? Jangan sampai kita terdikte dari negara investor. Sangat berbahaya untuk kedaulatan negara. Apakah sudah dipelajari cash inflow dengan cash outflow-nya? Jangan sampai kekayaan tersedot. Ini sebenarnya pertanyaan harusnya ke Pak Bahlil ya. Ya, mungkin kita oke. Atau mungkin Pak RK mau menjawab ini? Mungkin kalau kita lihat di Jawa Barat juga sekarang lagi aktif untuk mendatangkan investor dari luar. Nah, kira-kira bagaimana strategi yang dilakukan oleh Jawa Barat supaya yang masuk ini juga benar-benar investor yang bisa ada dalam jangka waktu yang lama, Pak. Tidak kemudian hanya datang sebentar terus kemudian kabur lagi. Itu yang banyak terjadi di daerah-daerah lain. Dan ada catatan di BKPM kalau saya tidak salah juga ada tipe-tipe investor yang mungkin datang sebentar saja dan kemudian hanya berinvestasi, cari untung, terus kemudian kabur. Nah, ini mungkin pertanyaannya seperti itu ya, Pak Hari. Mungkin Pak RK bisa menjawab ini, di strategi yang dilakukan oleh Jawa Barat seperti apa untuk menghindari hal ini? Ya, terima kasih. Satu hal yang saya lihat, investor itu paling banyak dari Asia Timur, ya, mayoritas Singapura, Cina, Jepang dan seterusnya. Eropa, Amerika ini masih kurang, Timur Tengah masih kurang. Jadi saya secara geopolitik pun kepada para dubes lalu saya ingin seimbangkan supaya tidak ada satu yang terlalu dominan, kira-kira begitu ya, sehingga iklim persaingan investasinya juga terlihat terlalu jomplang. Nah, itu sudah kami lakukan. Saya punya peta, biasanya di Jawa Barat, negara-negara mana yang perlu didekati. Kebanyakan yang masih lemah itu karena kalau saya wawancara, persepsinya itu mereka hanya melihat dari media. Itulah kenapa saya sebagai gubernur, saya maksimalkan skill marketing saya, ibaratnya begitu, untuk menceritakan potensi-potensi Jawa Barat ke negara-negara yang masih under inflow investment-nya, ya, satu itu. Yang kedua juga kita memastikan biasanya dalam proses kedatangan tentang komitmen jangka panjang, ya, biasanya mereka bertanya tentang regulasi-regulasi, itu yang paling sering. Kedua, biasanya mereka bertanya rencana infrastruktur, ada berapa jalan tol baru, ada berapa jalan kereta baru, Pak Gubernur, kalau saya investasi di sini apakah bandara akan dibangun? Jadi pertanyaan pertama adalah regulasi biasanya, pertanyaan kedua adalah infrastruktur. Tentunya saya jawab tentang agresivitas Jawa Barat untuk memastikan masa depan menjadi infrastruktur investasi yang paling baik. Salah satunya yang Rebana yang selalu saya banggakan. Nah, yang terakhir kita bikin salah satunya itu governance club, ya. Governance club itu artinya mereka yang komit mau dukung Jawa Barat, saya kasih akses pribadi kira-kira begitu. Jadi mereka kalau punya masalah-masalah langsung itu bisa menghubungi saya pribadi, ibaratnya saya turun langsung lah kira-kira begitu. Tapi bagi mereka yang betul-betul taat, turut dengan komitmen jangka panjang, dengan eksekusi jangka pendek. Contohnya, saya dalam mempersiapkan bedol desa dari Tiongkok nih Pak Haryadi ya, yaitu dari Taiwan. Jadi waktu saya ke Taipei, itu diceritakan bahwa investasi Taiwan di Cina itu ada 70.000 perusahaan, setengahnya mau pindah ke ASEAN. Nah, saya harus menangkap itu. Nah, salah satunya kita persiapkan kota petrochemical tadi di Balongan, di Indramayu, di mana turunannya sangat banyak sehingga nanti itu di Rebana, mohon maaf, dari 13 kota industri baru, masing-masing itu akan ada warna-warna dari negara. Contoh Patimban itu mayoritas dari Jepang karena JICA yang invest di pelabuhan. Kemudian ada zona halal yang Pak Wapres dan Pak Menteri BUMN itu di tanahnya RNI, itu akan kita mayoritaskan ke Abu Dhabi, kemudian yang Indramayu kita mayoritaskan ke Taiwan dan negara-negara lain. Itu cara saya mengatur agar tidak ada kejomplangan investasi yang terlalu dominan. Kedua,
ketaatan pada long term commitment, tapi short term implementation itu juga didekati. Tapi memang kelihatan, Mbak, kalau pemimpinnya itu langsung hands on, biasanya respect-nya lebih tinggi. Jadi saya menyadari karena kekuatan peningkatan sumber daya manusia melawan pengangguran itu investasi, tadi Pak Haryadi sampaikan 1 triliun hanya 1000-an sekian. Jadi itulah faktor kenapa saya sangat bersemangat, karena hanya dengan investasilah kecepatan menaikkan lapangan pekerjaan bisa kami hadirkan. Saya kira mungkin sedikit itu perspektif. Ya, karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Bahlil juga, bahwa ketika lapangan pekerjaan ini ada, ini juga akan mengungkit daya beli ya, konsumsi juga akan otomatis naik. Oke, sebelum ini saya sudah dikasih tanda bahwa waktu kita segera habis, tapi saya ingin satu pertanyaan ke Pak Riri dulu. Pak Riri, ini di Telkom sendiri untuk mendukung program vaksinasi, Telkom juga turut terlibat dalam program vaksinasi nasional. Dalam hal pengumpulan data ini dan penyebaran informasi ini bisa diceritakan sedikit, karena semua orang menunggu-nunggu tentang vaksin tersebut, karena ini akan menjadi salah satu seperti jawaban bahwa kita akan segera keluar dari pandemi COVID-19, selain tentunya protokol kesehatan. Silakan Pak Riri. Terima kasih Mbak Maria. Jadi memang Telkom bersama dengan beberapa instansi kementerian yang terkait dan juga beberapa BUMN lain, kami membantu pemerintah dalam mengelola vaksinasi ini. Jadi dari mulai penyebaran informasi, registrasi, kemudian juga monitoring selama di sisi logistiknya selama pengiriman vaksin, sampai kemudian juga sampai ke lokasi vaksinasi. Demikian juga itu kita bantu pemerintah. Nah, kemudian juga termasuk juga diantaranya adalah kita ketika registrasi dan mungkin post vaksinasi juga kita kolek berbagai data. Ini juga menjadi salah satu upaya untuk nantinya menjadi membantu pemerintah dalam menyiapkan satu data nasional. Ya. Jadi diharapkan nantinya kita punya satu data yang akurat gitu, yang bisa digunakan oleh semua pihak, tentunya tetap mengacu pada seluruh aturan privasi yang berlaku. Nah itu kita siapkan. Vaksin ini saat ini sedang berjalan. Saat ini masih dalam tahap untuk fokus kepada prioritas pada nakes, tenaga kesehatan. Nantinya kemudian para public service gitu. Nah baru kemudian masyarakat luas gitu ya. Kira-kira itu Pak Maria. Oke. Ya, terima kasih banyak. Maaf waktunya sangat terbatas, tetapi saya harap informasi dan tadi apa yang sudah disampaikan oleh pembicara kita setidaknya bisa menjawab beberapa keingintahuan dari masyarakat semua dan para pembaca Bisnis Indonesia. Oke, Sobat Bisnis, tidak terasa kita telah sampai di penghujung sesi kedua hari ini. Saya sampaikan terima kasih kepada narasumber kita, Pak Bahlil Lahadalia yang sudah meninggalkan tempat terlebih dahulu. Kemudian ada Pak Riri Adriansa, Bapak Ridwan Kamil, dan Bapak Haryadi Sukamdhani yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan sharing dalam acara siang ini. Tak lupa pula juga yang terhormat, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, yang telah membuka sesi kedua dan ikut sampai, saya rasa sepertinya Pak Lutfi masih hadir sampai saat ini. Dan semoga diskusi ini dapat menavigasi Anda untuk menjaga stabilitas bisnis kita di tengah badai pandemi. Jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita akan menyaksikan sesi ketiga yang juga tidak kalah serunya, bertemakan tentang vaksinasi COVID-19, optimisme sektor kesehatan dan ekonomi. Untuk sesi ketiga silakan akses link yang nanti akan disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu diskusi ini. Sampai jumpa dalam serial Talkshow Bisnis Indonesia selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya Pak Jo.